Dan tadi laporan yang dilayangkan oleh Mas Roy kepada seseorang itu telah naik tahap penyelidikan. Ya. Laporan Mas Roy terhadap seorang dokter yang diduga palsu, yang diduga palsu terkait adanya dugaan pencemaran nama baik, fitnah, termasuk juga adanya persangkaan palsu yang dilakukan oleh seorang dokter tersebut kepada Mas Roy. Dan alhamdulillah tadi ada 23 pertanyaan ya, Mas Roy 23 pertanyaan. 23 pertanyaan, kurang lebih proses pemeriksaan tadi berjalan sekitar 6 jam. Kami sudah di BAP cukup panjang karena apa? Kami transkripkan video-video yang ada. Jadi 5 video itu panjang-panjang ditranskripkan, dan kemudian kata-kata dia yang menuduh dan tanpa bukti itu sudah kita tuliskan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore jelang malam teman-teman media, kemudian para YouTuber, mak-mak yang ada di belakang kami, para sahabat, kemudian salah satu pejuang kita yang masih bertahan sampai sejauh ini, konsisten terus untuk berjuang, yaitu Amin. Mas Roy Suryo. Siap. Alhamdulillah tadi kami tim kuasa hukum, saya perkenalkan di sini ada Mbak Aya, Ya. kemudian ada Pak Yasena. Mana tadi? Oh, Pak Yasena lagi, iya lagi. Oke. Kami tadi 3 anggota kuasa hukum dari tim Tolkham membersamai Mas Roy atau mendampingi Mas Roy untuk pemeriksaan terkait dengan laporan kepolisian Mas Roy terhadap seseorang yang nanti dijelaskan oleh Mas Roy siapa saja orangnya, siapa orangnya itu yang dimaksud. Dan tadi laporan yang dilayangkan oleh Mas Roy kepada seseorang itu telah naik tahap penyelidikan. Ya. Kemudian hari ini Polda mengundang secara resmi Mas Roy ditemani oleh 3 anggota kuasa hukum dari tim Tolkham, dan Mas Roy tadi sudah memberikan penjelasan secara detail, secara komprehensif terkait laporan Mas Roy terhadap seorang dokter yang diduga palsu, yang diduga palsu terkait adanya dugaan pencemaran nama baik, fitnah, termasuk juga adanya persangkaan palsu yang dilakukan oleh seorang dokter tersebut kepada Mas Roy. Dan alhamdulillah tadi ada 23 pertanyaan Mas Roy 23 pertanyaan. 23 pertanyaan, kurang lebih proses pemeriksaan tadi berjalan sekitar 6 jam. Dari jam 10 atau jam 11 pagi ya. 11 pagi. Kemudian tadi ada 23 pertanyaan. Nah, ternyata hari ini juga terkonfirmasi lewat beberapa media online bahwa seorang pelapor atas nama Bil Fakih ternyata juga sudah mendatangi Polda Metro Jaya kemarin Mas Roy, dan kemudian mengkonfirmasi LP-nya terhadap terhadap apa yang beliau tulis, maling teriak maling, yaitu terhadap dokter yang diduga palsu itu. Dan kemarin beliau sudah konferensi pers menyampaikan juga ke beberapa teman-teman YouTuber bahwa LP-nya terus berjalan. Alhamdulillah. Bahkan Polda Metro Jaya sudah jauh lebih progresif dalam menindaklanjuti laporannya Bil Fakih. Sudah memeriksa Universitas Mataram, sudah juga memeriksa Universitas Brawijaya, kemudian Dikti. Tinggal cuma satu yang belum diperiksa Mas Roy, yaitu mendatangi Universitas Yamaguchi Jepang. Dan itu kalau sudah dilakukan, mungkin segera akan naik tahap penyidikan. Dan laporannya Mas Roy hari ini juga insya Allah mudah-mudahan juga akan ditindaklanjuti dengan serius, karena adanya tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya antarkan. Selanjutnya Bu Aya, Mbak Aya, silakan memberikan sedikit pengantar. Ini dari luar biasa. kuasa hukum. Singa betina kita. Sekarang singa betina ya. Singa betina. Mantap. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan YouTuber, TV semuanya, dan teman-teman yang membersamai kita semua dalam perjuangan. Dan terus kita bersama terus dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan. Wabil khusus hari ini Mas Roy, seperti yang tadi diutarakan oleh rekan saya, bahwa melaporkan saudara Rismond untuk perbuatan yang tidak menyenangkan, perbuatan di mana dia melakukan memberikan keterangan palsu terhadap hal-hal yang semestinya tidak beliau nyatakan. Jadi semuanya yang beliau laporkan itu kita bantah dan kita klarifikasi hari ini. Untuk seterusnya Mas Roy mungkin akan lebih jelas memberikan keterangannya. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. terima kasih ya lawyer saya yang luar biasa hebat, Mas Abdul Ghafur Sangaji dan juga Ibu Soraya. Tadi juga bersama saya Pak Yasena ya. Dan ini yang terus mengawal semua kasus. Kenapa saya harus melaporkan saudara Dr. Esmond Asyolan Chamber ya, atau zombie itu ya. Kenapa zombie? Ya tentu teman-teman tahu lah, dia sudah membuat surat kematian ya, mestinya nggak perlu lahir lagi. Ternyata ya beberapa waktu yang lalu secara sangat sengaja yang bersangkutan itu membuat tayangan-tayangan yang luar biasa jahat ya. Bisa mohon tolong dipegangi. Ya. Ini tayangan yang sangat jahat yang muncul pada akun dia yang namanya Balige Academy. Ini akun Balige Academy itu sekarang isinya sampah ya, dan salah satu sampahnya adalah tayangan-tayangan ini. Jadi dia itu mengorek-ngorek sampah. Kenapa mengorek sampah? Ini adalah persoalan yang sudah ditutup oleh negara. Ini adalah persoalan yang dulu pernah terjadi kesalahan pencatatan secara internal di Kemenpora, dan kemudian kesalahan itu sudah selesai ya dengan terbitnya penetapan dari PN Jakarta Selatan tahun 2019. Jadi persoalan ini sudah selesai lebih kurang 7 tahun yang lalu ya, dan itu sudah selesai dengan pencabutan. Dulu saya pernah digugat oleh Menteri Pemuda pengganti saya ya, Mas Imam Nahrawi ya, tapi kemudian dia sudah mencabut karena persoalan sudah selesai dan sudah inkrah. Lah kok tiba-tiba ada siapa yang sukanya mengorek-ngorek tempat sampah ya, nah atau apalah gitu ya, pemulung sampah ini kemudian membaca berita-berita di tahun 2018, 2016 bahkan 2014 dia baca, dan tanpa perasaan bersalah dia baca itu. Dan setelah saya jawab, saya sudah mengklarifikasi, itu poin pokoknya, poin pentingnya. Saya ditanya apakah saya sudah pernah sudah saya klarifikasi. Ternyata dia mengulangi lagi perbuatannya sampai 5 kali bahkan lebih ya. Jadi dia mengulangi isu yang sama, mengatakan saya membawa pulang tempat tidur, saya membawa pulang peralatan fotografi, panci gitu dan lain sebagainya. Ini jahat banget. Dan ini fitnah yang sangat kejam, fitnah yang sangat luar biasa. Maka yang kami laporkan adalah pasal 434 ya, fitnah, dan juga 438. 438 adalah dia menempatkan keterangan palsu atau membuat persangkaan palsu. Ini hukumannya di atas 5 tahun kalau yang 438. Tapi kalau yang 434 cukup ringan, di bawah 5 tahun. Nah makanya kenapa dia membuat persangkaan palsu? Karena dengan statement dia termul saling gembira mengglorifikasi ini, kemudian menyebut saya sebutannya adalah maling. Nah, padahal yang namanya maling itu dia sendiri yang kemudian maling. Jadi ini statement dari Bil Fakih ini tepat sekali. Dialah yang maling, kemudian kenapa meneriaki orang lain maling gitu loh. Dialah yang juga dokternya palsu, kenapa meneriaki orang lain dokternya palsu gitu ya. Nah, jadi tadi alhamdulillah benar kata Mas Ghafur, kami sudah di BAP cukup panjang karena apa? Kami transkripkan video-video yang ada. Jadi 5 video itu panjang-panjang ditranskripkan, dan kemudian kata-kata dia yang menuduh dan tanpa bukti itu sudah kita tuliskan semuanya. Makanya kemudian bukti yang kita lampirkan adalah ini. Jadi ada bukti, jadi di atas ada misalnya sebuah flash disk ya yang berisi video-video yang ada. Jadi semua sudah saya download, semua kemudian masih lengkap linknya atau URL-nya ya. Kemudian juga ada putusan. Nah ini penting banget nih. Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa perkara tersebut sudah selesai atau sudah inkrah. Dan bahkan yang menarik ini ya, saya juga menyampaikan ternyata termul yang iseng dengan kasus saya yang lama ini dan sudah selesai itu nanti bukan hanya respon. Bahkan ada seseorang, saya belum tahu siapa, tapi saya insya Allah nanti akan diberitahu oleh teman di Polda Metro, didampingi oleh seorang yang ngaku-ngaku kuasa hukum tapi sebenarnya sudah dicabut basnya. Siapa dia? Yang naik di atas meja. Nah, Oyobo ya. Jadi Oyobo ternyata pernah mendampingi tahun lalu itu, mendampingi seseorang yang melaporkan saya dengan tuduhan saya melakukan penggelapan terhadap aset Kemenpora. Alhamdulillahnya justru saya diberitahu oleh Polda Metro. Polda Metro sudah meng-cross check ke kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga bahwa itu semua tidak ada. Bahkan tidak ada penggelapan. Bahkan kasus itu ternyata sudah selesai dan diakui oleh Kemenpora itu dulu pernah ada salah administrasi dan mereka mengakui kalau sudah selesai kasus. Jadi nanti bukan hanya respon. Ya, ini
peringatan saya. Bukan hanya respon yang kemudian akan kami laporkan, tapi juga si pelapor itu tentu akan kita tuntut balik. Karena dia sudah membuat ya pelaporan palsu kalau ini. Laporan palsu terhadap diri saya. Jadi selain dari bukti putusan pengadilan negeri, ada juga 8 screen capture dari statement dari si Omon itu, dokter palsu itu ya. Tapi waktu itu dia belum pakai kacamata hitam, belum. Ya. Sekarang kan gayanya gaya kacamata hitam, ya kan? Jadi dia waktu itu belum pakai kacamata hitam. Jadi itu ya teman-teman yang ini saya sampaikan. Jadi intinya apa? Ya orang jangan sembarangan buat laporan atau orang jangan sembarangan berstatement. Karena kalau orang berstatement dan ngawur itu dia bisa kena pasal. Ya makanya kita akan teruskan dengan semua harus bertanggungjawabkan. Hari ini seharusnya, ini nggak apa-apa ya bocorin dikit. Harusnya kita juga menindaklanjuti laporan saya. Jadi ada seseorang yang kemarin kita daftarkan gugatannya PMH di Jakarta Utara. Ya, hari ini sebenarnya saya juga sudah jalan laporan saya terhadap orang itu. Orang yang membuat persangkaan palsu, menempatkan keterangan palsu dalam akte pelaporannya. Ya, namanya inisialnya L. Alias siapa? Lah, lucu mana. Tapi karena sudah terlalu sore, ya, kemudian tadi teman-teman dari Polda bilang, ya di reschedule. Gak apa-apa, saya ngelapor, ya gitu. Jadi nggak ada masalah. Jadi tunggu saja, ya, terhadap orang-orang yang kemarin cuap-cuap, ya, kicau-kicau mania itu. Nah itu, ya, kemudian akan kita. Jadi sekali lagi terima kasih untuk ibu-ibu semua yang membersamai selama ini di bawah komando Bu Mary, ya, KNPRI dan juga ada forum aksi, ya. Kalau ada RM juga terima kasih ya, dan juga bapak-bapak dan semua media yang ada. Jadi orang yang menuai angin ya, itu akan menabur badai. Ya, jadi Omon ya, kau akan end game. Ah, ini baju lama nih. Omon end game. Ya, ya. Pakar tak lulus S3. Ah, itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.